Jadi saat lemas atau gemeteran itu Anda tidak usah panik, tidak usah takut, tidak usah cemas. Berkat madu asam lambung bisa langsung sembuh. Tanpa madu asam lambung balik lagi. Hanya madu obatnya yang bisa bikin happy. Madu harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum madu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Madu. Kita bahas masalah mudah lapar, gemeteran, ya, dan lemas. Solusinya bagaimana? Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe dulu yang belum subscribe, supaya Anda setelah menyimak dan memperagakan atau melakukan apa yang kami arahkan langsung mendapat kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Banyak sekali orang-orang ini komentar masalah lapar, mudah lapar, dan gemeteran. Sebenarnya yang dimaksud mudah lapar itu yang bagaimana? Karena antara lapar dan pengen makan ini berbeda. Ini sebenarnya sudah ada beberapa video yang kami buat yang membahas masalah tentang mudah lapar atau lemas ini. Tapi ini kami ulang supaya Anda lebih paham, Anda lebih jelas dari arahan-arahan yang kami berikan kepada Anda untuk mempercepat kesembuhan Anda. Nah, orang yang disebut mudah lapar, orang lapar itu bagaimana? Ini yang harus kita ketahui. Nah, orang yang sedang sakit asam lambung atau GERD atau yang divonis mah kronis, kenapa kok pengennya bolak-balik makan? Karena arahan-arahan dari awal Anda yang mengarahkan Anda akan disuruh makan sedikit demi sedikit dan sering. Karena alasannya lambung supaya selalu mencerna makanan. Dan kita mempercayai bahwa terlambat makan akan membuat penyakit. Sedangkan terlambat makan itu tidak membuat penyakit. Anda perhatikan orang-orang puasa, ya, saat kondisi tidur kita suruh makan, saat kondisi kita kerja malah suruh tidak makan, nggak pada sakit. Berarti lapar itu bukan penyebab penyakit. Ini yang harus ketahui tentang lapar dulu, ya. Nah, saat kita yang divonis asam lambung atau GERD itu tadi kok kita merasakan lemas dan gemetaran seperti orang lapar, itu bukan lapar sebenarnya. Tetapi ada organ-organ tubuh Anda itu yang sedang menderita. Saat ada organ tubuh yang sedang menderita atau merasakan tidak nyaman, kita itu akan menimbulkan sensasi, ya, menimbulkan sensasi ke organ tubuh kita, ke tubuh kita. Nah, itu akhirnya kita menjadi gemeteran dan lemas. Nah, saat gemeteran dan lemas, Anda tidak usah terlalu panik. Ikutin kami, buktikan saat Anda gemeteran dan lemas tadi, saat Anda makan akan hilang. Tapi saat Anda tidak makan juga, dalam waktu paling lama 10 menit juga akan hilang. Karena itu hanya sensasi dari organ yang sedang menderita tadi. Itu akan mengeluarkan sensasi lemas dan gemeteran. Makanya kenapa saat Anda gemeteran kok Anda makan kok langsung ringan? Itu bukan karena Anda makan. Anda perhatikan, Anda makan, Anda hitung aja pakai jam, ya. Saat Anda makan berapa menit menyelesaikan makan itu? Paling tidak antara 5 sampai 10 menit. Nah, setelah Anda makan, itu waktunya, jaraknya paling mungkin tinggal 2 atau 3 menit akan hilang gemeteran. Tapi saat Anda tidak makan, Anda perhatikan saat Anda gemeteran atau lemas, Anda perhatikan atau dikasih waktu. Dan Anda santai saja, nggak usah terlalu ketakutan. Maka Anda gemeterannya berangsur akan hilang. Terus saat Anda lemas setelah makan, ya, apalagi orang-orang yang mendekati sembuh atau sudah sembuh, ini rata-rata orang yang pernah menderita asam lambung atau GERD, nanti setelah makan
itu akan timbul rasa ngantuk. Nah, rasa ngantuk ini saat kita tidak tidur itu juga akan menimbulkan rasa lemas, gemeteran, seperti orang malah terasa kelaparan. Tapi itu bukan kelaparan. Saat terjadi lemesnya setelah kita makan, buat tiduran sejenak. Dapat tidur 5 menit, Anda asal pulas ya, itu Anda akan langsung segar lagi dan gemeteran akan langsung hilang. Jadi saat lemas atau gemeteran itu Anda tidak usah panik, tidak usah takut, tidak usah cemas. Tunggu 10 menit, pasti berhenti. Kalau nggak percaya, nanti tinggal buktikan. Setelah Anda membuktikan, tinggal Anda ikutin arahan kami dan subscribe. Nah, itu supaya Anda ngikutin arahan-arahan kami tidak ketinggalan. Nah, itu seperti itu. Nah, terus makan yang baik. Ya, makan nasi yang baik untuk orang-orang yang asam lambung. Ini ngikutin ya, kalau di agama Islam, karena setiap agama berbeda-beda arahannya. Kalau di Islam itu sudah diarahkan, makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, makan setelah lapar seperti apa? Kalau Anda makan itu masih memilih-milih lauk, ya, itu berarti Anda belum lapar. Terus saat Anda makan, kalau orang lapar itu sudah pasti lauk apapun makan, kita nggak perlu milih lauk. Dan kenapa kita dianjurkan makanlah setelah lapar? Nah, makan setelah lapar itu kita dianjurkan supaya kita saat mendapatkan keadaan di rumah pengen ada lauknya ya, ada lauknya itu kok hanya adanya umpama sambel atau ikan asin atau apa yang lain-lainnya yang menurut kita itu enggak bergizi. Nah, itu akan terasa nikmat. Karena saat kita makan itu tidak perlu gizi tinggi. Yang penting sehat makanannya itu. Walaupun menurut kita itu tidak enak, tapi saat kita lapar itu akan jadi nikmat sekali. Makanya kita dianjurkan makan setelah lapar. Dan kita dianjurkan berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Supaya kita tidak tambah begah. Saat kita makan, kita tidak bisa sendawa, gas ini tidak keluar, otomatis di lambung akan membesar dan membuat kita sakit. Makanya jangan sampai kita itu makan sampai kekenyangan. Kalau tidak percaya, Anda silahkan makan sampai kekenyangan. Rasanya seperti apa? Melebihi dari orang yang sakit asam lambung atau GERD itu tadi. Nah, ini masalah makan, masalah lemas, gemeteran sudah kami terangkan. Dan untuk yang masalah lemas ya, kalau kita itu masih mudah lemas, makan tidak enak, nah terus kita jangan makan bubur, makanannya nasi biasa. Terus Anda usahakan selama 2 hari berturut-turut bikin dari daun jambu biji lokal. Itu diseduh, minum airnya supaya penyerapan sari makanannya itu bagus. Dan kita BAB juga normal, kita BAB juga lancar, dan kita akan kembali nyaman lagi, kembali segar lagi. Karena penyerapan sari makanan jika tidak bagus, itu saat dikasih air dari daun jambu biji tadi, itu akan membuat usus itu pori-porinya terbuka dan akhirnya penyerapannya sari makanannya itu akan lebih bagus dan lebih sempurna. Nah, cukup sampai di sini. Semoga yang masih sakit GERD, asam lambung, anxiety, mah kronis tidak usah perlu khawatir dan segera diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Matu.